Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 6 Mei 2023, pekan keempat Paskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Rasul Paulus dan Barnabas akhirnya mengalami penganiayaan yang datang dari orang-orang Yahudi yang mempengaruhi juga beberapa perempuan yang cukup ternama. Mereka mendapat penganiayaan. Pertanyaannya, mengapa Paulus dan Barnabas mengalami itu? Mengapa mereka mengalami penganiayaan? Dan mengapa juga orang-orang Yahudi lalu kemudian mempengaruhi beberapa ibu yang terkenal untuk menganiaya Paulus dan Barnabas? Saudari dan saudara yang terkasih, ceritanya sangat sepele, sangat sederhana, sangat simpel. Paulus dan Barnabas pada akhirnya mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang non-Yahudi dalam rumah ibadah Yahudi. Mengapa Paulus dan Barnabas melakukan hal itu? Karena memang pewartaan yang sebenarnya yang pada awal mula dialamatkan, ditujukan kepada orang-orang Yahudi, namun orang-orang Yahudi menolak. Dan karena itu Paulus dan Barnabas beralih kepada bangsa-bangsa yang lain. Logis bukan? Kalau orang Yahudi menolak pewartaan, maka Paulus dan Barnabas mengalihkan itu, memberikan pewartaan itu tidak lagi untuk orang-orang Yahudi yang menolak pewartaan mereka. Mereka akhirnya mewartakan untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi karena itu orang-orang Yahudi lalu menghasut beberapa ibu dan melakukan tindakan penganiayaan kepada Paulus dan Barnabas. Saudari dan saudara yang terkasih, poin saya adalah soal kelompok orang Yahudi yang memprovokasi. Orang-orang Yahudi masuk dalam kategori provokator. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beriman, masih saja ada kelompok-kelompok yang disebut dengan provokator. Orang yang mau menghasut orang lain untuk menolak hal yang baik. Kelompok orang yang menghasut kelompok yang lain atau orang-orang yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Masih banyak bukan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini? Atau jangan sampai saya dan Anda masuk dalam kategori itu. Masuk dalam kelompok provokator yang memprovokasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk misalnya melawan, tidak melakukan aktivitas gereja nih, atau berbuat kejahatan apapun yang lain. Jangan sampai kita adalah provokatornya. Atau mungkin kita juga terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang diberikan oleh orang lain, yang disampaikan oleh orang lain. Karena itu, sebagai orang yang percaya, kita diminta untuk selektif dalam hidup ini. Terutama harus mampu membedakan mana yang baik dan benar untuk diikuti dan mana yang tidak baik, yang tidak benar, yang harus ditolak dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berkomunitas, entah kehidupan gerejani atau kehidupan bermasyarakat.
Karena sekali lagi masih saja ada kelompok-kelompok provokator yang mengacaukan kehidupan bersama. Persis seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama hari ini. Sementara dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para rasulnya bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Karena itu yang melihat Dia melihat Bapa. Persoalannya terletak pada apakah para rasul mampu menangkap itu? Saudari dan saudara yang terkasih, bagi saya, ketika Yesus berbicara bahwa Dia dan Bapa adalah satu, Bapa ada dalam Dia dan Dia ada dalam Bapa, ini menjadi cikal bakal yang mengindikasi ajaran gereja tentang Trinitaris. Karena persatuan dan kesatuan yang begitu erat antara anak dan Bapa, Yesus dan Bapanya dalam keilahian. Sampai melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Maka saya membayangkan bagaimana persatuan dan kesatuan yang sebegitu eratnya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, di sisi lain, Yesus juga berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita biasa tuh mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus memberikan bukti. Sekurang-kurangnya bukti yang harus kita nyatakan, kita ungkapkan menurut bacaan Injil hari ini adalah kalau kita mengatakan bahwa kita percaya pada Yesus, kita harus melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Bagi saya, ini tantangan yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan kepada kita yang saat ini merenungkan sabdanya ini, yang percaya kepadanya harus melakukan apa atau pekerjaan-pekerjaan yang pernah ia lakukan. Kita pasti sudah secara kecil-kecilan melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi apa kita merasa cukup dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil itu? Kita seharusnya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus. Itu baru menjadi bukti bagi kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jangan sampai label kepercayaan kita menyebut diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus cuma sebuah verbalisme, kata-kata kosong, karena kita memang tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Karena itu bacaan ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus berusaha menata kehidupan beriman kita menurut apa yang dikatakan Yesus sendiri. Anda dan saya orang percaya, marilah kita berjuang, bertekad untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Tuhan memberkati.